Halo semuanya, saya Kade Elin Didiawati dengan NPM 2312110060 Prodi Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan bagian ketiga dari Nawa Widya Bakti, yaitu Smarana. Kata Smarana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari urat kata smart yang artinya mengingat. Kata-kata inilah awal mula kata Smerti, yaitu kitab suci Weda yang bersumber dari kitab suci Sruti. Sruti artinya sabda Tuhan yang didengar langsung oleh Maharesi. Setelah itu mula-mula diingat, lalu ditulis, yang kemudian menjadi kitab suci Weda Smerti. Smaranam yang dimaksudkan dalam kitab Bhagavata Purana adalah berbakti kepada Tuhan dengan jalan selalu mengingat Tuhan atas segala manifestasinya. Semakin kuat kita mengingat keberadaan dan kekuasaan Tuhan, semakin kuat pula getaran kesucian Tuhan mempengaruhi kualitas diri kita. Jika kekuasaan Tuhan telah menjadi bagian yang integral dalam diri kita, maka kekuasaan suci itulah yang akan menggerakkan aktivitas di sekitar manusia, yang sepenuhnya telah mendapatkan kekuasaan suci dari Tuhan. Hidupnya tanpa halangan untuk mendapatkan yang sejati, ibarat biduk perahu yang tidak rubuh walaupun besar dan kuatnya gelombang menghampas. Mengingat Tuhan melalui Smaranam tidaklah gampang, soalnya pikiran dan indria sangat sulit diarahkan pada suatu objek tertentu. Dalam kitab Sarasamusaya 81, keadaan pikiran itu tidak berketentuan jalannya. Jika ada orang dapat mengendalikan pikirannya, ia akan memperoleh kebahagiaan. Dalam sloka Sarasamusaya ini, jelas sekali betapa sulitnya menguasai pikiran manusia. Karena itu, pikiran harus dikuasai oleh pikiran suci, agar perintah-perintah suci itu keluar dari pikiran-pikiran. Mengosongkan dan menguasai pikiran bisa dibilang masih sulit dipraktekkan, apalagi bagi orang yang awam. Kalau pikiran sedang bekerja untuk menyelesaikan suatu masalah, biarkanlah pikiran itu terpusat baik pada pekerjaannya. Begitu tidak ada tugas-tugas pokok, pikiran segera didekatkan pada salah satu nama dan rupa Tuhan yang paling disukai. Pikiran yang selalu didekatkan pada nama dan rupa Tuhan akan menjadi suci. Karena itu mengingat Tuhan. Karena itu mengingat Tuhan melalui nama dan rupa sesuai kitab suci sangat perlu ditradisikan. Kegiatan pikiran untuk selalu mengingat nama dan rupa Tuhan inilah yang dinamakan nama Smaranam, di mana nama yang artinya perwujudan Tuhan dan Smaranam yang artinya mengingat dan memuja Tuhan. Mengingat dan memuja Tuhan dalam hati pada setiap saat akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Disebutkan dalam Manawa Dharma Sastra 11.8.5, mengucapkan doa, mantra, memuja Tuhan dalam batin, memberikan manfaat 1000 kali, mengucapkan mantra yang tidak terdengar oleh orang lain, memberikan manfaat 100 kali. Sedangkan mengucapkan doa mantra yang terdengar oleh orang lain hanya 10 kali. Berbakti kepada Tuhan melalui nama Smaranam dapat dilakukan dengan metode japa, yakni memuja Tuhan dalam batin dengan penuh konsentrasi. Nah, dalam Purana ada cerita menarik yang mengisahkan seorang yang mendapat perlindungan dari Tuhan berkat melakukan Smaranam dengan mengingat dan memuja Dewa Wisnu. Orang tersebut tidak lain bernama Prahlada. Pada suatu hari Prahlada dilarang oleh ayahnya Hiranyakasipu untuk memuja Tuhan. Hiranyakasipu menyebut dirinya lah Tuhan sejati yang patut disembah. Tidak ada Tuhan lain selain dirinya. Namun Prahlada tetap menyembah Dewa Wisnu sebagai manifestasi Tuhan yang Maha Esa, dan tetap menghormati ayahnya sebagai seorang raja dan seorang ayah.
Prahlada ingkar pada swadarmanya sebagai suara anak-anak pada ayahnya dan sebagai seorang rakyat kepada rajanya. Prahlada hanya tidak mau menganggap Hiranyakasipu sebagai Tuhan. Sikapnya tersebut membuat ayahnya Hiranyakasipu menjadi marah besar, sehingga Hiranyakasipu berniat untuk membunuh anak kandungnya tersebut. Jadi Hiranyakasipu melakukan beberapa cara untuk membunuh anaknya tersebut. Pertama, ia menyuruh dayang-dayangnya untuk membubuhi racun pada makanan Prahlada. Namun Prahlada tetap berketetapan hati untuk memuja Dewa Wisnu, sehingga makanan tersebut yang tadinya beracun berubah menjadi zat makanan yang sangat berguna bagi kesehatan. Kekuatan nama Semaranam itulah yang membuat Prahlada dalam perlindungan Tuhan yang menyelamatkan dia dari beberapa percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh ayahnya tersebut. Percobaan kedua dilakukan di tempat melakukan meditasi. Dilepaslah binatang buas seperti ular berbisa, harimau yang garang. Namun yang terjadi kemudian kepada Prahlada melainkan sebaliknya, yaitu binatang-binatang buas tersebut berubah menjadi binatang yang jinak dan penuh kasih sayang, yang tidak menjadi musuh bagi Prahlada namun menjadi pelindung baginya. Hal ini membuat Hiranyakasipu menjadi sangat marah dan marah besar. Yang ketiga, pasukannya yang ahli dalam bersenjata diperintahkan untuk membunuh anak kandungnya sendiri. Namun yang terjadi sangat menakjubkan, sebab semua senjata tombak yang dilepaskan semuanya meleset. Tidak ada satupun yang mengenai tubuh Prahlada yang tidak melakukan perlawanan itu. Karena kekuatan nama Semaranam itulah tombak-tombak yang dilepaskan tadi meleset. Hal tersebut membuat Hiranyakasipu menjadi marah besar, sehingga kemarahannya memuncak dan langsung menantang anaknya sendiri Prahlada untuk menunjukkan kekuatan Tuhan yang dipercayainya itu. Hiranyakasipu ingin menunjukkan dirinya lah yang lebih sakti daripada Wisnu. Namun Prahlada tetap teguh pada keyakinannya. Tiba-tiba pilar istananya berubah menjadi makhluk aneh yang berbadan manusia dan berkepala singa yang disebut Narasimha, yang tidak lain penjelmaan dari Dewa Wisnu, untuk menjawab tantangan Hiranyakasipu. Sesungguhnya Hiranyakasipu adalah raja yang sakti mandraguna, tidak bisa dibunuh oleh manusia maupun binatang, tidak bisa dibunuh waktu siang maupun malam, pun tidak bisa dibunuh di dalam maupun di luar rumah, dan tidak bisa dibunuh oleh senjata apapun. Namun bukan berwujud manusia maupun berwujud binatang, penjelmaan Wisnu itu langsung menerkam Hiranyakasipu di emper rumahnya. Jadi jelas bukan di dalam maupun di luar rumah, tetapi di emper. Ia dibunuh waktu sandikala, bukan siang, bukan malam, pun ia diterkam oleh Narasimha menggunakan kukunya. Kuku tidak termasuk senjata. Dengan kemahakuasaan Tuhan itu, berakhirlah kehidupan dari Hiranyakasipu. Makna dari cerita tersebut, kekuatan nama Semaranam berguna untuk melawan berbagai kekuatan raksasa, baik dalam diri manusia maupun di luar diri manusia. Dengan demikian, mari kita melakukan nama Semaranam dengan penuh bakti agar mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.